Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan aktivitasnya tetap diberikan kelancaran. Dan seperti biasa di pagi hari di talk show Bincang Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang hangat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai Hari Tani, di mana petani milenial berdaya dan kuat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kastrat BEM Faperta IPB University. Dan sebelum kita berbincang-bincang, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi terkini Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv untuk fanpage Facebooknya Sultan TV dan kanal YouTube-nya Sultan TV. Dan untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa layangkan pertanyaan Anda melalui live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita di sini ada Mas Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kastrat BEM Faperta IPB University. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Mas Bian, sehat walafiat. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Mudah-mudahan di sana aktivitasnya lancar-lancar aja dan mungkin perkuliahannya semoga tetap lancar aja Mas ya. Amin amin. Ya Alhamdulillah sejauh ini lancar Mas. Alhamdulillah. Nah, kita pada pagi hari ini ngebahas soal Hari Tani nih Mas ya. Dan kalau ngomongin soal Hari Tani sendiri, ini untuk kawan-kawan dari Faperta IPB ini memaknai momentum Hari Tani ini seperti apa sih? Baik, memaknai Hari Tani ya. Jadi kita tahu bahwa Hari Tani adalah sebuah rangkaian yang dilakukan setahun sekali begitu, Iya. terutama di mahasiswa IPB. Rangkaian Hari Tani untuk menyambut menyemarakan momen tanggal 24 September hari ini merupakan salah satu hari nasional begitu ya. Iya. Puncaknya ya pada hari ini kami memberikan beberapa kegiatan gitu ya. Berdasarkan apa yang kita tahu bahwa Presiden Soekarno sudah menerbitkan keputusan Presiden bahwa nomor 169 tahun 1963 bahwa hari ini adalah Hari Tani 24 September. Jadi kami melakukan aksi vertikal maupun aksi horizontal begitu. Aksi vertikalnya dengan melakukan aksi dan berbagai kajian yang sudah kami laksanakan secara offline maupun online, begitu. Terus kita juga melaksanakan kegiatan secara horizontal, yaitu dengan pengabdian masyarakat, memberikan aksi langsung kepada petani dengan bantuan dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi dari teman-teman Faperta IPB ini juga sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan Hari Tani juga ya? Betul sekali. Oke. Dan mungkin bisa diceritakan juga nih Mas, rangkaiannya sebelumnya apa saja yang sudah dilakukan dan untuk hari ini apa saja nih yang juga disiapkan untuk dilakukan? Baik, bisa saya cerita dulu sepertinya untuk persiapan yang kami laksanakan begitu. Kami mempersiapkan peringatan bulan tani bulan September ini mulai dari Agustus begitu. Kami memberikan tema khusus pada kebijakan khusus pada petani itu. Kami berikan beberapa narasi kajian yang sudah kami kaji di yang kami up di Instagram BEM Faperta IPB, mulai dari bidang kemerdekaan pangan, food estate, kemudian ada alih fungsi lahan, kemudian kajian mengenai kriminalitas petani begitu, yang kami diskusikan bersama BEM Fakultas Pertanian Universitas lain begitu. Kami juga melakukan dialog terkait dengan diversifikasi pangan bersama para ahli, yaitu dari dosen IPB, dari Prof. Edi. Kemudian kami juga melakukan beberapa kajian bagaimana regenerasi pertanian
terkait dengan saat ini. Terus rangkaian itu mulai dari awal pertengahan Agustus sampai hari ini, hari puncaknya kita melakukan aksi seperti itu, Bang. Oke. Nah, mungkin nanti sebelum kita nanti akan ngebahas juga nih tentang kajian-kajian yang dilakukan teman-teman dari BEM Faperta IPB, ini kita juga mungkin ingin tahu juga sebenarnya seberapa penting momentum Hari Tani ini untuk diperingati nih. Baik, peringatan Hari Tani ya. Ini sangat tidak terlepas dari kami, Bang. Iya. Kami mahasiswa pertanian IPB yang berasal dari Institut Pertanian juga. Momen Hari Tani itu sangat penting begitu bagi kami. Bagaimana kami mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi apa perkembangan pertanian dari tahun lalu, kemudian kita evaluasi bagaimana untuk kedepannya menjadi lebih baik itu seperti apa begitu. Jadi momen ini sangat penting dan di bagaimana kita menyadarkan masyarakat, civitas akademik dan pemerintah juga untuk care dalam pertanian ini seperti itu. Oke, nah kalau ngomongin soal pertanian sendiri gitu ya, saat ini kondisinya di Indonesia seperti apa nih? Terlebih lagi kalau ngomongin soal kondisi pertanian Indonesia di masa pandemi gitu, ini seperti apa nih? Baik, kondisi saat ini ya, alhamdulillahnya di masa pandemi ini di bidang pertanian kita tahu ya bahwa bidang yang masih bertahan bahkan meningkat begitu di masa pandemi ini. Tentunya dengan berbagai potensi yang ada di Indonesia, baik itu di bidang pangan, di bidang hortikultura dan lain-lain seperti itu, Bang. Oke, nah kalau ngomongin soal seperti ini yang menjadi unggulan dari produk pertanian di Indonesia apa ini? Baik, sebenarnya pertanian ini sangat luas seperti itu ya, Bang. Tapi dalam ini saya kerucutkan dalam bidang pertanian pangan, dalam bidang tanaman seperti itu, apa yang menjadi komoditas yang sangat unggulan. Yang berdasarkan literatur yang saya baca begitu, Indonesia merupakan pertanian tropika ya. Iya. Jadi sangat berpotensi besar untuk menghasilkan produk-produk pertanian segar dan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu. Selain itu juga potensi unggulan juga terdapat dari rempah-rempah di Indonesia. Kita tahu rempah-rempahnya sangat luar biasa, merupakan bisa dikembangkan dan menjadi produk unggulan juga begitu bagi Indonesia. Terus dengan kita berada di iklim tropis itu, Bang, yang berbeda-beda, tanaman pangan memiliki daya unggulnya juga sangat banyak, seperti ya terutama padi, kedelai, kacang tanah, umbi kayu dan beberapa berbagai varietas yang lain begitu. Terus kita tahu ya bahwa di Indonesia sendiri sektor pertanian ini sangat signifikan begitu untuk mengangkat perekonomian bangsa, karena sektor pertanian menyerap hampir 35% begitu total angkatan kerja di Indonesia. Tentunya sangat besar dan hampir 15% menyumbang GNP buat Indonesia begitu berdasarkan data BPS yang saya tahu begitu. Kemudian faktanya bahwa ini menguatkan bahwa pertanian di Indonesia ini merupakan sektor yang sangat vital bagi Indonesia untuk kedepannya, seperti itu. Oke, kalau tadi sempat diceritakan juga gitu kalau ternyata sektor pertanian ini sangat penting untuk Indonesia. Nah, kalau untuk peran anak mudanya seperti apa nih di sektor pertanian, entah itu mungkin dari segi regenerasi petani dan mungkin juga keterlibatan anak muda lainnya di sektor pertanian seperti apa nih kalau dari teman-teman Faperta IPB menilai? Baik, dari sisi pemuda ya, kami tentunya yang pertama adalah sebagai civitas akademika adalah menguatkan pembelajaran, menguatkan terkait dengan bidang ilmu yang kami pelajari, terutama di bidang pertanian, untuk memberikan inovasi gitu.
untuk memberikan inovasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian gitu. Iya. Baik itu mungkin pupuk atau mungkin dari segi tanaman yang berkualitas, bibit unggul dan lain-lain seperti itu. Yang dibuktikan dengan kita meningkatkannya dengan melakukan penelitian dan pengajian secara terus-menerus dengan literatur yang perkembangan bioteknologi dan teknologi modern sekarang seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga mengawal kebijakan pertanian ini dari pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus mengawal kebijakan pemerintah apabila semisal ada kebijakan yang menyimpang begitu, kita akan kaji ulang dan kita akan bergerak kalau semisal dibutuhkan seperti itu. Kemudian kita selain itu juga melakukan pengabdian. Iya. Pengabdian ini dilakukan dalam berbagai bidang seperti itu, Bang. Pengabdian itu yang bisa kami lakukan dari mahasiswa, itu ada dari organisasi masing-masing, itu juga ada. Kemudian ada pekan kreativitas yang berada di bidang pengabdian, itu juga banyak sekali seperti itu. Oke, dan ini menarik kalau berbicara tadi juga mahasiswa-mahasiswa ini juga ibaratnya mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian gitu. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya kebijakan pemerintah ini apakah sudah ibaratnya mendukung gitu pertumbuhan dari sektor pertanian, atau mungkin juga mendukung petani sendiri, atau seperti apa nih sejauh ini? Baik, sejauh ini ya, sebagaimana kita tahu pertanian sekarang masih ada, pertanian sekarang sudah lebih maju dari sebelumnya. Tentu itu merupakan suatu apresiasi buat pemerintah yang telah menjaga dan berikan banyak kontribusi begitu bagi pertanian Indonesia sampai saat ini. Akan tetapi memang ada beberapa hal yang emang saat ini perlu kita kaji ulang, perlu kita benahi. Yang pertama mungkin yang kita angkat dari IPB, yaitu mengenai food estate. Bagaimana food estate ini merupakan pembangunan pertanian ke depan begitu ya. Namun permasalahannya adalah ada beberapa korporasi food estate ini memang dipegang oleh korporasi-korporasi yang justru bertentangan dengan makna kedaulatan pangan begitu. Jika kita merujuk ke kedaulatan pangan yang kita tahu ya, yang dirumuskan oleh ya CPSINA, yaitu Gerakan Petani Internasional, kedaulatan pangan dapat diartikan sebagai menjamin tanah, air, bibit, dan sumber daya untuk dikontrol oleh petani-petani kecil dan menengah. Sementara dalam praktiknya food estate cenderung memanfaatkan korporasi besar sebagai pelakunya. Itu yang kami angkat saat ini seperti itu. Mungkin itu salah satu ya kita menangani pergerakan dalam bidang kebijakan pemerintah itu kita kawal seperti itu. Oke, ini menarik kalau ngomongin soal food estate yang disinggung tadi, yang ternyata untuk sejauh ini banyak dipegang oleh korporasi-korporasi besar dan tidak banyak melibatkan petani-petani yang ada di lapangan ibaratnya. Nah, sebenarnya seberapa penting nih keterlibatan petani, dan mungkin juga sebenarnya juga mungkin butuh juga nih support dari korporasi besar terkait food estate ini nih. Betul, Bang. Menurut saya pribadi begitu ya, dalam kita menyikapi dalam adanya suatu korporasi besar dan kita tidak meninggalkan petani-petani kecil, harusnya adanya suatu kolaborasi begitu, Bang. Bagaimana kita istilahnya menyeimbangkan seperti itu. Tidak ada suatu hal yang dirugikan begitu dalam kemajuan bangsa ini. Jadi semuanya harus berkolaborasi, saling bekerja sama untuk meningkatkan adanya pertanian yang berdaulat ke depannya, seperti itu. Oke, nah kalau ngomongin soal gambaran idealnya dari food estate ini seperti apa nih dengan keterlibatan petani? Apakah peran petani harus dibuat lebih besar lagi atau seperti apa? Betul sekali, memang benar peran petani itu harus
harus dibesarkan lagi ya seperti itu. Tapi dalam satu hal memang petani harus diedukasi, kemudian disiapkan juga bagaimana istilahnya menanggung begitu ya, menanggung perkembangan, menanggung sebuah kerja seperti itu juga harus dibekali secara maksimal oleh pemerintah begitu untuk memegang sebuah program yang sangat besar begitu. Tentunya dengan adanya kerjasama seperti itu. Oke, nah kalau untuk teman-teman dari Faperta IPB sendiri, ini melihatnya peran pemerintah untuk memberikan support kepada petani supaya mereka memiliki perannya lagi terhadap food estate tadi, ini seperti apa nih? Apakah sudah cukup atau mungkin harus lebih banyak dorongan lagi atau seperti apa? Betul, harusnya pemerintah memang harus memberikan dorongan lagi seperti itu. Baik itu dorongan secara langsung maupun secara kebijakan seperti itu, Bang. Oke, nah kalau sebenarnya yang dibutuhkan petani saat ini untuk bisa memiliki peran besar di food estate ini ya seperti apa? Apa yang dibutuhkan petani adalah bagaimana pemerintah memberikan ya sosialisasi, kemudian memberikan kebijakan secara baik seperti itu dengan tetap menjaga dan memanfaatkan apa yang ada begitu. Karena kita tahu bahwa semisal dipegang oleh korporasi itu kebanyakan sangat ada beberapa yang kontroversial seperti itu. Namun ketika kita mengarahkan ke petani secara baik dan benar dengan strategi yang sangat matang seperti itu, mungkin bisa dilakukan secara baik begitu, tidak ada kontroversial seperti saat ini seperti itu. Oke, nah kalau kita mungkin terlepas dari food estate tadi, untuk sejauh ini teman-teman Faperta IPB ini menilai kesejahteraan petani seperti apa sekarang ini? Baik, terkait dengan kesejahteraan ini relatif seperti itu, Bang. Karena kita tahu ya, petani kita itu dibandingkan negara-negara lain, kita itu dalam rata-rataan dunia bahwa tiap lahan yang dimiliki petani itu kurang lebih 0,25 hektar begitu. Jadi sekitar 2.500 meter persegi begitu ya. Itu juga saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri bahwa kesejahteraan itu menurut saya masih belum tercapai gitu. Karena dari sistem manusianya, sistem dari kebijakan masih belum maksimal gitu dalam rangka meningkatkan pertanian seperti itu. Mungkin langkah yang paling tepat adalah bagaimana kita memaksimalkan teknologi yang tepat guna begitu, Bang. Terkait dengan perkembangan manusia yang ada di Indonesia serta teknologi yang sudah ada itu disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti itu. Oke, siap. Mas Latif, nanti kita coba lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan, selaku staf Kastrat BEM Faperta IPB University, terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu momentum Hari Tani, petani milenial berdaya dan kuat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih berbincang bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kastrat BEM Faperta IPB University terkait Hari Tani Petani Milenial Berdaya dan Kuat. Dan tadi juga sempat kita berbincang-bincang mengenai momentum Hari Tani bersama Mas Latif dan juga mereka ini juga sudah melakukan beberapa kajian-kajian di momentum Hari Tani ini. Dan salah satu yang menarik juga adalah mereka ini juga turut mengawal kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sektor pertanian yang ada di Indonesia. Dan mungkin salah satu isu yang lumayan cukup hangat juga adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin juga lumayan cukup bersinggungan dengan petani atau mungkin juga sektor pertanian. Nah, kalau dari teman-teman Faperta IPB ini menilainya seperti apa terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan juga sektor pertanian? Baik, terima kasih. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bidang pertanian ya, tentu ada beberapa undang-undang ya mungkin sangat berdampak begitu terkait dengan pertanian. Bagaimana terkait dengan luasan lahan dan lain-lain itu berdasarkan kajian yang sudah kami up juga di Instagram kami beserta mendengar diskusi-diskusi dari para ahli bahwa ada beberapa terkait dengan lahan, terkait dengan pertanian itu sangat perlu diperhatikan begitu. Jadi kebijakan yang harus diambil terkait dengan pertanian itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapang gitu. Jadi harus memang benar-benar valid seperti itu, tidak hanya terpampang di tulisan saja seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, dan mungkin bisa dijelaskan juga nih tadi beberapa kajian yang belum sempat dijelaskan lebih lanjut lagi. Ini kajian-kajian dari BEM Faperta IPB, apalagi nih selain tadi food estate yang sempat kita bahas sebelumnya. Baik, ada beberapa kajian yang memang ya. Yang pertama itu yang kami apa adalah kemerdekaan pangan. Oke. Bagaimana kebebasan pangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting seperti itu ya. Kita hanya memberikan gambaran begitu, gambaran Indonesia telah melakukan kemerdekaan pangan itu seperti apa seperti itu. Memang kemerdekaan pangan di Indonesia itu sangat luar biasa, Bang. Jadi pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang pangan seperti itu ya. Baik karena kita tahu bahwa tanah Indonesia sangat subur dan insya Allah ditanami apapun, insya Allah dengan perlakuan yang tepat akan mampu tumbuh seperti itu. Jadi kemerdekaan pangan yang kita sampaikan di sini adalah kebebasan dalam kita memilih pangan tersendiri seperti itu. Jadi pangan di Indonesia ini kita tidak ada batasan seperti itu. Kita memakan nasi atau mungkin memakan ikan dan lain-lain seperti itu. Dengan negara yang dibekali berbagai keragaman varietas tanaman, tentu kita memiliki kebebasan dalam menanam dan melakukan sesuatu itu tanpa halangan itu, Bang. Oke, nah ini menarik kalau membahas soal kemerdekaan pangan gitu ya. Soalnya Indonesia ini kan seperti yang kita tahu memang sangat kaya dan potensi pertaniannya juga cukup besar. Bahkan bukan cukup besar tapi memang sangat besar. Tapi yang lumayan cukup ironis adalah ketika dari kekayaan Indonesia ini kita masih mengimpor beras-beras bahkan dari luar negeri. Nah, kalau teman-teman dari BEM Faperta IPB ini menanggapinya seperti apa? Baik, terkait dengan impor tadi ya, memang benar Indonesia dengan saat ini secara realita ya, mungkin saya sedikit cerita bahwa produksi beras yang diproduksi Indonesia itu membutuhkan modal yang sangat lebih besar itu dibandingkan dengan rataan dunia itu. Kita tahu
Kalau demikian berarti perlu diperbaiki dalam kondisi bagaimana memproduksi secara efektif dan efisien. Karena kebanyakan dari kita itu memang benar konsumsi beras kita dan produksi beras kita itu agak sedikit jombang sedikit gitu. Jadi lebih besar terkait dengan konsumsi daripada produksi kita. Padahal kita sendiri tahu bahwa kita itu kebanyakan orang Indonesia kalau nggak makan nasi ya seperti belum makan Benar. seperti itu. Jadi impor ini tentunya sangat bermasalah kemarin karena terjadinya impor itu di saat adanya panen raya begitu. Iya. Kalau semisal kebutuhan panen raya ini melimpah, kemudian ditambah dengan impor, dan setelah dikaji bahwa kita itu kelebihan, nah itu merupakan permasalahan seperti itu. Benar. Nah, kemarin sempat kita gencarkan juga terkait dengan impor, ini sangat kurang sesuai seperti itu. Karena dalam sisi perhitungan memang benar Indonesia saat ini sedang panen raya. Iya. Tuh. Ini kalau semisal memang dalam suatu kondisi Indonesia mengalami kekurangan, secara realita juga memang lebih menguntungkan impor seperti itu karena harga impor itu lebih murah dibandingkan kita beli negara itu beli dari petani. Namun terkait dengan kebijakan dan lain-lain memang perlu dipertimbangkan untuk mengedepankan kita membeli produk dalam negeri seperti itu. Oke, ini menarik kalau ngomongin soal ternyata faktanya adalah ketika negara membeli padi gitu misalnya dari petani lokal, ini harganya justru lebih mahal dibanding kalau negara ini mengimpor beras gitu langsung dari negara lain. Dan ini faktornya apa? Kenapa beras-beras lokal ini justru dibilang harganya lebih mahal dibanding impor? Baik, berbicara mengenai harga, memang ini berdasarkan para ahli berbicara bahwa memang Indonesia ini mengalami agak lambat terkait dengan teknologi seperti itu. Jadi karena terhambatnya dan masyarakat itu masih menggunakan cara yang konvensional. Oke. Secara konvensional memang benar. Kalau kita menanam cara konvensional itu kita akan membutuhkan modal yang sangat besar Oke. dan keuntungannya sangat sedikit. Dan karena hal itu juga kita harus menjualnya secara istilahnya modal dan keuntungan ya harus ada seperti itu. Makanya memang beras di Indonesia itu relatif agak lebih mahal seperti itu dibandingkan negara lain yang sudah menerapkan teknologi sehingga mereka menekan biaya produksi mereka menjadi lebih murah seperti itu. Oke, ini berarti memang berkaitan dengan produksi di lapangannya gitu ya. Ketika di Indonesia ini masih menggunakan cara-cara yang konvensional, sementara kalau di luar negeri ini sudah menggunakan teknologi-teknologi yang memudahkan dalam sektor pertanian. Dan beberapa waktu sebelumnya juga kan ini lumayan cukup bermasalah ketika petani harus dihadapkan dengan tengkulak dan itu apakah menjadi faktor juga harga-harga padi atau beras untuk lokal ini jadi lebih tinggi dibanding impor dari beras? Baik, terkait dengan tengkulak, memang sebenarnya tengkulak ini ada ada beberapa jenis juga gitu. Kan Oke. ada tengkulak yang bercurang dan ada yang benar-benar membantu begitu petani untuk menjualkan. Begitu. Jadi memang benar ada beberapa kenaikan harga di tingkat petani juga adanya faktor dari tengkulak yang memang dari satu tangan ke tangan lain itu mereka mengambil untung seperti itu. Akhirnya sampainya ke konsumen juga agak lebih mahal lagi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tengkulak-tengkulak ini membantu gitu di sektor-sektor Oke. lain selain pangan begitu untuk membantu petani untuk cepat menjual bahan produksinya mungkin di bidang sayuran dan lain-lain karena itu rentang waktunya harus cepat dijual itu tengkulak sangat
berperan penting di situ, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi juga sempat diceritakan ketika Indonesia ini sedang mengalami panen raya, tapi negara atau mungkin juga pemerintah ini justru mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras. Ini berarti permasalahannya ada di mana dan faktor apa nih yang menyebabkan ibaratnya seperti miskomunikasi nih? Baik, terkait dengan hal itu, berdasarkan kajian yang sudah kami baca seperti itu, mungkin adanya suatu miskomunikasi bukan, tapi pertimbangan. Oke. Pertimbangan bagaimana kedepannya itu dari tahun lalu Indonesia itu mengalami kekurangan di bulan A seperti itu. Akhirnya dari pemerintah melakukan kebijakan untuk impor begitu. Tapi perlu dikaji ulang bahwa evaluasi dari tahun lalu juga harus dipertimbangkan di tahun ini hasilnya seperti apa. Seperti itu mungkin istilahnya kita harus diselesaikan dengan perhitungan yang ada di lapang tuh seperti apa harus dikaji ulang di saat itu juga seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman dari mahasiswa sendiri ini ada solusi seperti apa nih supaya hal-hal seperti tadi ini tidak terulangi lagi ketika Indonesia mengalami panen raya, tapi pemerintah justru mengeluarkan kebijakan untuk impor beras. Baik, terkait dengan hal itu solusinya adalah kita memperbaiki produksi yang ada di Indonesia seperti itu. Dari segi teknologi yang tepat guna, akhirnya kita bisa istilahnya bisa bersaing juga di tingkat nasional begitu. Semisal produksi beras kita itu sudah bisa ditekan dengan harga yang lebih murah dan petani akhirnya kan mengalami untung yang lumayan seperti itu. Jadinya insya Allah semuanya akan tidak ada permasalahan jika semuanya bergerak, berkolaborasi dengan baik, saling berkomunikasi, dan tidak ada kecurangan di balik itu semua, seperti itu. Oke. Dan tadi juga dapat disinggung masih ada beberapa kajian-kajian lain yang dilakukan teman-teman dari BEM Faperta IPB selain dari kemerdekaan pangan dan juga food estate. Ini kajian tentang apa lagi nih yang mungkin bisa di-share juga kepada kita pada pagi hari ini? Baik, mungkin kajian yang saya pegang sendiri seperti itu dalam bidang diversifikasi pangan. Oke. Gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Kemarin saya berbincang dengan Prof. Edi, beliau merupakan profesor besar di Fakultas Pertanian di bidang agronomi dan hortikultura. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia ini memiliki banyak peluang, banyak keragaman yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Kita tahu bahwa padi, kemudian sumber karbohidrat itu nggak hanya padi lah ibaratnya gitu. Jadi ada ketela, ada tahu, kemudian ada kentang dan lain-lain. Tentunya itu mungkin di luar kebiasaan kita seperti itu. Namun sebenarnya kita bisa melakukan diversifikasi pangan. Coba saja semisal ibarat kata kita impor beras kemarin itu hanya sebesar kurang lebih ya nggak sampai 5% dari keseluruhan kebutuhan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita cuma 5% gitu. Coba semisal saja ini sebuah gambaran bahwa seluruh penduduk Indonesia ini semisal mengurangi jatah nasinya itu 5% begitu setiap hari. Apakah berkurang gitu? Sebenarnya tidak. Itu suatu pola yang sangat mudah. Dan nantinya semisal kita cukup nih 5%-nya, jadi kita sudah melakukan diversifikasi pangan. Kan tetapi memang kebiasaan orang Indonesia kalau belum makan nasi yang banyak itu belum merasa kenyang seperti itu. Namun kita ada langkah-langkah bagaimana untuk meningkatkan diversifikasi pangan ini. Dari segi mahasiswa itu kita terus melakukan inovasi di bidang
diversifikasi, Pak. Jadi dalam kreativitas mahasiswa pekan atau biasa disebut dengan PKM itu setiap tahunnya ada kreativitas dari mahasiswa terkait dengan diversifikasi pangan, bagaimana menciptakan bahan pangan yang sumber karbohidrat dan sumber vitaminnya itu uh, banyak dan dikemas dalam kemasan yang sangat menarik seperti itu. Oke. Dan ini apakah benar-benar bisa mendorong nih supaya masyarakat mungkin bisa beralih dari beras atau padi gitu, atau mungkin juga setidaknya untuk mengurangi konsumsi dari padi? Baik, kalau beralih mungkin dari rasa saya sendiri agak berat Iya, seperti itu. Mungkin lebih ke di sisi mengurangi atau mungkin mengganti ya. Semisal pola makan kita lebih teratur kan. Kalau semisal kita puasa ya kita nggak masalah gitu makan 2 kali gitu untuk benar. yang muslim. Kalau semisal kita makan 2 kali, siangnya kita bisa ganti umbi atau siangnya kita bisa ganti talas, itu mungkin tidak terlalu istilahnya kita kok nggak belum makan atau enggak gitu ya. Benar. Jadi tidak mengurangi kalori dan lain-lain, justru itu dapat menambah kesehatan kita dan lain-lain seperti itu. Oke, dan seperti yang kita tahu kan, mungkin di daerah lain gitu, untuk konsumsi berasnya ini mungkin juga tidak tinggi seperti daerah-daerah timur yang punya khasanah mereka ini mengonsumsi sagu dan beberapa daerah ini mengonsumsi mungkin jagung gitu. Apakah ini bisa didorong juga nih untuk daerah-daerah lain memiliki kebiasaan supaya lebih beragam mengonsumsi beragam pangan yang tidak hanya bergantung kepada beras. Seperti apa? Nah, betul sekali. Kita bisa menyontoh mereka, kita bisa istilahnya mencari tahu bagaimana cara mereka mengolah bahan makan, Iya, kemudian kebiasaan mereka itu merupakan kebiasaan yang menurut saya sangat bagus gitu diterapkan di daerah-daerah lain gitu. Sehingga kita tidak terpaku terkait dengan beras saja begitu. Mungkin kita bisa terpaku dengan komoditas yang sangat unggulan iya. dan sangat banyak di Indonesia gitu, nggak hanya beras saja seperti itu. Oke, kalau dari teman-teman BEM Faperda IPB sendiri, ini menilai untuk bisa menggantikan beras salah satu mungkin produk yang cukup bisa diterima masyarakat, ini apa? Baik, terkait dengan produk sebenarnya banyak seperti itu. Hmm, Mungkin dari uh, singkong, mungkin jadi ketela dan talas itu mungkin suatu hal komoditas yang sangat kalorinya juga tidak jauh begitu, iya, jauh berbeda dari nasi gitu. Bahkan ada beberapa yang belum bisa saya sebutkan itu kandungannya itu lebih tinggi bahkan dari nasi. oke. Kandungan yang lain itu glukosanya malah lebih rendah gitu. Terkait dengan talas, kentang itu lebih rendah. Jadi menekan apa ya tingkat kesehatan kita ya terutama dalam diabetes dan lain-lain seperti itu. Oke, nah kalau dari kebijakan pemerintah, apakah sudah ada nih yang membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi konsumsi beras atau mungkin juga mengalihkan untuk mengurangi konsumsi beras seperti apa nih? Kalian menilainya? Sejauh ini kami memang sudah mendapatkan cerita bahwa dulu memang sempat seperti itu tapi tidak begitu berhasil Oke, berdasarkan penglihatan dari literatur kami bahwa pemerintah juga tetap gencar memberikan banyak itu motivasi banyak program-program dalam hari ini adalah menciptakan kreativitas bagaimana menciptakan bahan selain beras gitu iya. seperti beras monolog dan lain-lain dari bahan yang lain seperti itu. Oke. Nah, kalau sempat dibilang kalau kebijakan yang sebelumnya ini tidak berjalan lagi. Ini faktor apa nih yang membuat program ini tidak berjalan lagi sehingga mungkin masyarakat kembali beralih untuk mengonsumsi lebih banyak beras atau nasi?
Ya, kembali lagi ke masyarakatnya seperti itu. Memang masyarakat kita itu belum bisa terlepas dari beras sendiri itu. Mungkin ada beberapa kota yang mencoba gitu 1 tahun itu 1 hari itu nggak makan nasi itu. Iya. Mungkin ada seperti itu ya. Itu merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk kajian-kajian lainnya yang mungkin juga bisa di-share dari teman-teman BM Faperta IPB seperti apa ini? Baik, mungkin yang terakhir adalah regenerasi pertanian. Oke. Bagaimana kita menangani regenerasi ini suatu permasalahan yang dibilang kedepannya ini peluang dan bisa dibilang juga tantangan. Iya. Gitu. Kenapa peluang? Karena semakin menurunnya semangat para pemuda ini buat terjun ke pertanian, membuka peluang buat orang-orang yang memang masih tetap berada di bidang pertanian ini bisa meningkatkan begitu terkait dengan luasan lahan mungkin dan harga dan lain-lain. Akan tetapi itu tantangannya adalah nantinya bagaimana negara ini jika regenerasi pertanian itu berkurang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa kedepannya Indonesia mengalami bonus demografi dan sangat banyak membutuhkan kebutuhan pangan tersendiri ya. Jadi kalau semisal regenerasi ini tidak berhasil, itu merupakan suatu Indonesia. Apakah kita mau impor semua gitu? Tentunya tidak. Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi pangan yang sangat luar biasa, bahwa bahkan digembar-gemborkan bahwa Indonesia itu bisa gitu memberikan pangan untuk dunia itu jadi pusat pangan dunia. Oke. Nah, kalau untuk saat ini kondisinya seperti apa nih keterlibatan anak muda untuk regenerasi petani di Indonesia? Baik, sejauh ini literatur yang kami baca dan kami sempat menghadiri diskusi pertanian di Universitas Mataram kemarin, ada dari narasumber yang menyampaikan bahwa memang sangat sedikit saat ini, sangat sedikit peminat dalam bidang pertanian, terutama di bidang pangan. Jadi orang-orang tua Iya. itu yang bekerja di bidang pangan sangat kecil kemungkinannya anaknya itu disuruh kembali untuk menjadi petani, Oke. begitu. Akan tetapi kebalikannya dari petani hortikultura yang memang memiliki hasil yang lebih, begitu, itu mereka sangat memotivasi anaknya untuk terjun lagi seperti itu. Kondisi di pertanian memang kalau di lahan pangan tersendiri kondisi makmur, dibilang makmur dan cukup itu harusnya tiap satu keluarga itu memiliki lebih dari 3 hektar lahan seperti itu. Oke. Jauh berbanding terbalik dengan sekarang kondisinya rata-rata adalah 0,25 hektar seperti itu. Jadi permasalahan dari regenerasi petani ini dari minat masyarakatnya sendiri untuk menjadi petani yang rendah dan juga ketersediaan lahan untuk petani-petani yang ada untuk menggarap lahannya. Mungkin seperti itu ya. Iya benar. Ya memang benar sekarang itu banyak yang masih memiliki lahan, tetapi kan kecil-kecil. Tapi apabila regenerasinya nanti memang nggak ada yang mengurus, Iya. jadinya kan malah terbengkalai dan bahkan bisa jadi anaknya yang tidak mau tadi mungkin dijual dan dijadiin perumahan dan lain-lain. Itu yang perlu dikhawatirkan gitu. Benar-benar. Dan kalau ngomongin soal minat anak mudanya untuk terjun sebagai petani, ini apakah mulai tinggi atau masih rendah? Seperti apa nih? Karena seperti yang kita tahu, image petani ini terkadang di mata anak muda dianggap tidak cukup untuk mensejahterakan kehidupan. Ini seperti apa? Baik,
berdasarkan apa yang ini seperti yang saya tanyakan di forum diskusi di Universitas Mataram seperti itu, bahwa pemerintah juga mengharapkan adanya duta gitu, duta milenial, bagaimana mereka nantinya bakal memberitahu, menjadi sosok teladan bagaimana petani milenial itu seperti ini. Petani milenial itu ya sangat bisa menjanjikan begitu, tidak seperti yang dipikirkan oleh rekan-rekan yang sekarang seperti itu, bahwa petani itu kotor dan lain-lain. Tapi sebenarnya pertanian itu bisa diefektifkan dan bisa menjadi suatu hal yang berpotensi begitu, baik untuk mendorong perekonomian dan lain-lain. Oke. Dan mungkin isu lainnya adalah tadi yang sempat disinggung adalah ketersediaan lahan untuk para petani untuk bisa lebih memperluas lagi pertanian yang ada di Indonesia. Dan mungkin masalah lain yang sempat muncul adalah ketika banyaknya konflik agraria di mana lahan-lahan petani ini justru dikuasai oleh korporat besar gitu. Nah, ini permasalahan ini apakah menjadi concern teman-teman dari BM Faperta IPB juga atau seperti apa? Baik, memang sudah sempat kami kaji seperti itu, tapi tidak dilanjutkan secara ini ya sampai akhir seperti itu. Tapi kita memberitahu bahwa lahan di Indonesia ini semakin berkurang, memang benar adanya. Kita tahu bahwa tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di luar Jawa juga terjadi tadi ya pembukaan lahan dan lain-lain. Yeah. Namun sangat disayangkan ini di Jawa sebagai lahan paling subur di Indonesia, itu di Jawa itu degradasi lahan yang sangat luar biasa seperti itu, tiap tahun berkurang gitu. Itu sangat benar-benar disayangkan. Mungkin harapannya ada suatu kebijakan, ada suatu pengaturan yang harus ditetapkan sehingga tanah di Jawa ini tetap menjadi tanah-tanah yang memang benar dimanfaatkan secara maksimal begitu. Oke, nah kalau terkait degradasi lahan ini peran siapa nih yang harusnya bisa mempertahankan lahan-lahan untuk petani? Apakah dari pemerintah pusat atau mungkin juga dari pemerintah daerah yang punya kewenangan dari wilayah itu sendiri? Ya, tentunya pemerintah daerah ya, karena mereka bisa melihat langsung dan tahu gitu kondisinya seperti apa. Jadi diharapkan pemerintah daerah mempunyai visi ke depan untuk mempertahankan lahan pertanian ini tetap ada begitu, terutama lahan-lahan yang berpotensial dan lain-lain agar dimanfaatkan. Mungkin caranya biar meminat petani untuk mengelola dan lain-lain, diberikan bantuan dan modal dan lain-lain, sehingga petani juga semangat gitu untuk menggarap lahan-lahan yang berpotensial itu daripada kita fokus di lahan-lahan marginal yang kita harus mengeluarkan dana yang lebih dan modal yang lebih, padahal hasilnya tidak sebanding dengan lahan-lahan yang ada di Jawa gitu ya, berpotensial seperti itu. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini terkait Hari Tani dan juga petani milenial berdaya dan kuat. Dan pemirsa Sultan TV, kita masih bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kasrat BM Faperta IPB University. Dan yang pastinya kita ingatkan lagi untuk Anda yang mau bertanya, langsung saja layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan kita akan kembali lagi di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih berbincang bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kasrat BEM Faperta IPB University terkait Hari Tani, Petani Milenial Berdaya dan Kuat. Dan pada segmen ketiga ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin juga Mas Latif ini bisa bantu menjawabnya. Ini ada pertanyaan lain yang masuk, yaitu mengenai bicara reforma agraria, hal urgent apa yang harus diselesaikan. Nah, ini seperti apa nih, Mas Latif? Baik, reforma agraria, bagaimana kita reformasi agraria di Indonesia seperti itu. Kita tahu bahwa latar belakang Indonesia adalah negara agraris, negara yang kaya akan berbagai tanaman, berbagai produk pertanian seperti itu. Bagaimana suatu hal yang harus direformasikan adalah banyak sepertinya dari beberapa aspek. Aspeknya yang pertama adalah di bidang inovasi. Inovasi harus tetap terus diberkembangkan, harus tetap ada begitu. Jangan sampai inovasi itu diselewengkan. Dalam artian dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan realitas seperti itu, dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan lain-lain. Itu perlu ditekankan. Kemudian terkait dengan civitas akademika. Civitas akademika harus terus melakukan inovasi juga dan pengembangan teknologi untuk mengembangkan bagaimana teknologi yang sesuai gitu bagi Indonesia sendiri. Kita nggak harus menerapkan teknologi luar, karena ada beberapa teknologi luar yang memang bagus begitu di sana, tapi tidak sesuai di Indonesia. Karena kita tahu bahwa kondisi Indonesia itu sangat beragam dari segi keberagaman tanaman, juga keberagaman dalam sisi terkait dengan patogen dan lain-lain seperti itu. Jadi perlu disesuaikan teknologi yang sesuai tempat guna di Indonesia tersendiri. Kemudian dari sisi kebijakan, harus melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat seperti itu. Bagaimana reformasi dijalankan kalau kebijakannya tidak sesuai dengan ada yang di realita begitu. Apa yang di realitanya itu harus disesuaikan begitu, dan harus didiskusikan terkait dengan keterbukaan data, keterbukaan bagaimana kebijakan itu diambil. Seperti itu tuh harus ada seperti itu, sehingga masyarakat kecil, masyarakat awam tuh juga tahu seperti itu, langkah-langkah yang diberikan pemerintah itu seperti ini. Jadi setidaknya kita bisa selaras gitu terkait dengan kemajuan pertanian dan reformasi agraria ini berjalan dengan baik seperti itu. Jadi jangan sampai adanya miskomunikasi terkait dengan kebijakan, dan kita sendiri sebagai civitas akademika maupun masyarakat pertanian yang jadi pelaku langsung seperti itu. Oke, ini ada salah satu komentar yang lumayan cukup menarik yang mengatakan, selamat Hari Tani 2021, kami berharap pemerintah konsisten mengembalikan fungsi lahan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan petani kita. Nah, kalau dari Mas Latif sendiri menilai sejauh ini sudah adakah kebijakan dari pemerintah yang mulai mengembalikan fungsi lahan untuk keberlangsungan pertanian ini sendiri, kira-kira? Baik, terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan hal itu mungkin belum saya kaji lagi, tapi memang benar adanya perlindungan terkait dengan lahan itu harus ada, begitu. Karena Indonesia dengan potensi itu jangan ditinggalkan begitu aja gitu. Memang benar lahan ini sangat penting, lahan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai gitu dengan realita, dan kebijakan untuk mempertahankan lahan ini tetap ada, dan mungkin untuk menambah istilahnya greget dari masyarakatnya, mungkin diberikan peraturan dan lain-lain untuk menjaga lahan ini seperti apa gitu. Oke. Dan ini ada pertanyaan yang lain, kalau Kak Latif sendiri ini setuju tidak dengan kebijakan impor pemerintah? Dan kalau mungkin menurut teman-teman dari BEM Faperta IPB sendiri, ini
impor khususnya beras gitu, yang bijak itu yang seperti apa? Mungkin bisa di sharing dengan kita. Baik, karena sesuai dengan janji pemerintah, janji seorang pemimpin tidak akan melakukan impor. Itu merupakan janji yang harus kita tetapkan. Itu merupakan satu hal penting. Kenapa kita menolak adanya impor? Kenapa? Karena kita sendiri merasa mampu gitu. Ya, di balik kata mampu ini memang benar, di balik data kita, di balik belakang kita itu benar-benar adanya suatu hal yang melimpah begitu. Masyarakat yang cukup gitu, ketersediaan dan lain-lain itu cukup. Mungkin emang dari data dari pemerintah kurang sesuai dan lain-lain, itu perlu diselaraskan terkait dengan impor seperti itu. Bagaimana kebijakan impor yang baik seperti itu ya, tetap mengedepankan dalam negeri apabila memang memungkinkan kita butuh gitu dalam suatu hal memang urgent ya kita tak apa-apa gitu melakukan impor, karena impor sendiri ada beberapa pangan yang memang kita impor terus, kedelai dan lain-lain juga itu suatu hal yang positif gitu bagi Indonesia, karena Indonesia sendiri juga membutuhkan hal tersebut seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada. Oke. Dan ini ada pertanyaan lain, mungkin tadi juga sempat disinggung sebelumnya, tapi mungkin juga bisa dijawab kembali. Ini ada yang menanyakan terkait alasan lain mengapa angka petani muda di Indonesia masih rendah, dan mungkin resikonya yang harus dihadapi oleh petani saat ini seperti apa? Baik, kenapa angkanya masih rendah ya? Ya kita tahu lah, mindset kita kembali ke aja tanyakan kepada orang tua kita yang mungkin ada petani gitu, Iya, petani tradisional. Tanyakan saja, apakah mau anaknya jadi petani gitu. iya, Pasti kebanyakan 90% itu menjawab jangan. Jangan nak, jangan jadi petani. Petani itu kalau bahasa Jawa itu rekoso itu. Harus kerja keras terus gitu. Lebih baik kamu jadi pegawai negeri yang setiap bulannya itu bisa dapat bulanan seperti itu. Itu adalah salah satu saran ya orang tua saya sendiri seperti itu. Namun dalam hal ini perlu diperbaiki. Bagaimana kita mengubah mindset pertanian yang sesuai dengan apa ya, teknologi, sesuai dengan apa ya, perkembangan itu ada gitu. Petani milenial banyak lulusan kita yang sudah istilahnya bergabung dengan petani-petani, mengedukasi, kemudian mengelola petani itu dalam suatu korporasi yang sangat luar biasa. Jadi petani itu awalnya yang tradisional, kemudian dijadikan satu dan bukan dimanfaatkan, tetapi kita bekerja sama bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita mengolah produk agar nilai jualnya tinggi, sehingga mindset dari petani ini kebutuhannya bisa terpenuhi dan derajatnya lebih terangkat, insya Allah. Kalau semisal hal itu sudah terjadi, angka dari generasi petani ini akan meningkat seperti itu. oke. Dan terakhir ini ada statement yang lumayan cukup menarik. Ini ada yang mengatakan lulusan dari pertanian malah nggak jadi petani. Nah, kalau untuk Mas Latif sendiri ini melihatnya sejauh ini, apakah lulusan-lulusan dari pertanian ini banyak yang terjun sebagai petani, atau mungkin justru banyak juga yang mereka mengambil karir tidak di bidang pertanian? Seperti apa nih? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini mau disinggung ya terkait dengan kenapa lulusan pertanian kok masuk di bank, kenapa lulusan pertanian Ya. kok masuk di berbagai LSM. Kenapa demikian? Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang masuk di bank itu nggak serta-merta harus orang ekonomi. Kenapa? Karena dalam kita masuk di bank, itu kebanyakan juga kita berurusan dengan pertanian. Orang petani ini yang paling tahu itu kondisi lahan, Oh, kondisi keuangan yang baik dan lain-lain itu
sangat disarankan menjadi tepat gitu. Terus kemudian bagaimana jika lulusan pertanian itu di apa ya, misalnya bekerja gitu di bidang lain, ya mungkin itu dorongan atau kesempatan yang lain dan mencari pengalaman begitu. Banyak lulusan-lulusan kami memang demikian itu. Jadi memang nggak semuanya di bidang pertanian, tapi mereka mengharapkan satu visi, yaitu mereka yang sadar terkait dengan pertanian, mereka kembali ke pertanian, mereka mengembangkan apa yang harus mereka gapai, karena ilmu yang mereka dapati di perguruan tinggi itu sangat diperlukan begitu di bidang pertanian. Jadi jangan sia-siakan ilmu yang sudah digapai. Insya Allah sekecil apapun itu akan bermanfaat sekali ya. Karena petani-petani kita itu sangat terbuka, sangat istilahnya itu membutuhkan pendamping, bagaimana melakukan ini dengan tepat, bagaimana untuk meningkatkan hasil dengan maksimal, itu masih sangat kurang. Jadi sangat perlu lah generasi-generasi dari lulusan petani itu untuk langsung terjun di bidang pertanian. Seperti itu. Oke, dan mungkin terakhir nih Mas Latif ya, ada yang ingin disampaikan, hal-hal yang ingin disampaikan dari teman-teman BEM Faperta IPB terkait momentum Hari Tani pada hari ini, dan mungkin juga harapannya, dan mungkin kalau ada informasi yang mau ditambahkan juga dipersilahkan. Baik, harapannya ya Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa. Negara yang memiliki berbagai keanekaragaman, negara yang bakal menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu adalah tagline yang harus kita camkan gitu. Bagaimana untuk mempersiapkan hal itu, bagaimana untuk langkah-langkahnya, tentu tidak hanya dari sisi pemerintah sendiri, harus ada kolaborasi dari civitas masyarakat, civitas akademika, civitas LM, lembaga masyarakat lain. Itu harus semuanya saling berkolaborasi, berperan aktif dalam evaluasi, dalam memproses dan memajukan bangsa ini, seperti itu. Jadi pertanian ini sangat penting. Pertanian ini merupakan tonggak yang akan mengubah perekonomian bangsa. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Generasi muda harus tetap berjuang, memperjuangkan pertanian Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mas Latif sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Dan Baik. salam juga buat teman-teman dari BEM Faperta IPB yang mungkin juga akan melaksanakan kegiatannya atau sedang melaksanakan kegiatannya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Latif Hidayatul Ihsan selaku staf Kastrat BEM Faperta IPB University terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu momentum Hari Tani, petani milenial berdaya dan kuat. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Talkshow Bincang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.